berupa ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam. Tak boleh majlis kita kosong dari salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jasanya kepada kita tak terkira, kebaikannya tak terhingga. Apapun kebaikan yang kita buat sekarang ini, Nabi punya jasa di dalamnya. Awak kalau ada orang pernah nolong kita sekali aja dalam kehidupan ni, teringat selama hidup. Ya telok puangai Ustaz dah sebenarnya. Apa itu? Golak ke dan ketika dan sedinya. Cik golaknya teringat sepanjang masa. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap lafaz kebaikan yang kita ucapkan, setiap gerak kebaikan yang kita lakukan, bahkan setiap iman dan pikiran kita yang terlintas, yang diridai oleh Allah, Nabi punya kebaikan di dalamnya. Oleh itu Allah pilihkan untuknya doa terbaik, langsung Allah yang pilihkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Oleh itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya dan berucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Oleh itu nanti setiap nama Nabi disebut langsung aja salawat. Ya, tak perlu tunggu komando dulu. Ya, tak perlu bilang sallu ala Nabi, tidak, langsung aja salawat. Karena menguntungkan kita. Sekali kita ucapkan, Allah balas 10 kali. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dosa dituangkan dulu. Dosa dituangkan dulu. Nah, nanti aja. Tapi balikkan lagi. Jadi ambil. Ambil lah kasih. Lapanya lah macam itu ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Ini kadang dah minum, kadang tak. Kalau tak minum kan belobionya. Kalau ikut bisa nambuh. Kamu boleh buahnya? Atau berlaku lagi kalau minum dah tampik gratis, buah bayu, itu dah tuan lah. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara dan saudari, minta izin kepada para ustaz, para ustazah, para tokoh dan Pak Wali Desa, Pak Kades, Masya Allah. Minta izinnya. Bebasnya kan? Atau bebas terbatas? Bebas ya, sebebas-bebasnya. Mana tahu ikut oleh sabuk kan oleh sabuknya. Awak siapnya. Baknya Ustaz Helmi sang nyabuk tolak dia apa lagi tak nyabuk. Kan. Sang nyabuk tolak apa lagi tak nyabuk lebih ingat gitu. Sama dia telefon dia mahasiswa Ustaz ni. Awak ikut liburnya. Alhamdulillah. Sang kuliah mau apa lagi liburnya. Itu gitu lebih kurang. Terima kasih. Ya, ketua pengurus. Beliau betul beruntung ini. Betul-betul beruntung. Pas biar nepon ada waktu yang di cancel gitu. Ada yang di ibarat penerbangan di delay. Nah, iya sebab sebenarnya di bulan ini tidak ada waktu sebenarnya. Ya sebentar ada rencana ke Natuna, ada undangan ke Bangka Belitung dan sebelumnya ke Jakarta untuk beberapa hari juga daurah banyak. Tapi untung oleh pandemi, jadi ada alasan. Untung oleh pandemi, untung ada alasan. Ini sono ponek deh. Tapi alhamdulillah, ketika sampai nengok wajah tuan-tuan ke, wajah-wajah condokan masuk Serogo kan, hilang lo ponek deh, alhamdulillah. Oleh itu terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan di sini atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah tidak ada kaji bau dah. Yang bau-bau banyak kawin. Kita kaji lama saja. Yang asli-asli. Original. Ya cak monang boli, monang makai. Pahamnya tak? Dulu cak ugi boli, monang makai. Tak? Kini monang boli, monang makai. Daripada ugi boli, ugi makai. Kita membelinya menang dan memakainya menang. Barangnya asli dan harganya boleh diadu. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Nabi alaihissalatu wassalam datang di saat umat dalam kegelapan. Ini ma'ruf semuanya. Orang-orang yang dihadapi sama, orang-orang yang punya akal, pandai berpikir, pandai menelaah, pandai menganalisa. Kalau nyodannya, kalau segi IQ, thank you, IQ yang jahiliah berdawala. Apa sebab? Inyo kalau makan kambing, siku bonam. Awak makan kambing, siku onam RT. Ya Pak Kades? Mana nggak jadi orang makan kambing banyak pada makan sediatunya. Hah? Kalau secara ilmu gizi, mereka lebih bergizi. Awak minum susu, pok kali saya, bila boleh je nya, atau yayo. Mereka minum susu langsung dari perahan diminum. Awaklah susu bubuk, lah bahan kimia. Alun dapat nikmat lain so sakit. Ya, alun dapat nikmat minum lah takonang domam sudah itu dah. Sudahlah domam mikun memboli, tambah domam mikun sakit nak timbul itu. Jadi mereka orang cerdas. Ya, kalau sisinya proteinnya lengkap, omega 3-nya tersedia. Bandingkan dengan awak, coy. Waktu sekolah darun dulu tekanannya, pagi sarapan goreng ubi, beko makan siang, makan tempe lah maju ya. Ya kalau masih makan siang pakai apa namanya keripik, ubi yang digoreng di amat tang rumah. Buat sogo, kerupuk segar. Nah, tambah bat polo macu 2 bola. Nah, seekor malam panggang ubi. Jadi kalau palolok kami tamat darun, itulah sabab barangkali. Tapi nak buat palolok di sini ya Ustaz. Jadi, nah, awak sampai lolok jam 11, paling capek sebenarnya tak. Paling lambat dah ada atasnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, mereka orang cerdas. Tetapi ternyata mereka tetap jahiliyah. Tetap jahiliyah. Apa dia jahiliyah? Dia bongak? Dia bodoh? Enggak, mereka enggak bodoh. Cuman tidak berilmu. Jadi kalau kita tak belajar, walaupun cerdas, tak akan berilmu. Makanya alhamdulillah, masya Allah ketua gerakkan masjid dengan majlis-majlis ilmu. Ya, sebab ilmulah yang membuat kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, datanglah Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi datang dengan ilmu. Karena diberikan Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepadamu barakah. Fihi hudan. Di dalamnya terdapat petunjuk, wa nur, cahaya, wa rahmah, rahmat, wa busra lil mu'minin. Menjadi berita gembira bagi orang yang beriman. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran yang tak ada keraguan padanya. Ini kadang-kadang awak di kampus yakin dengan penelitiannya daripada Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Kalau tulisan penelitian di awal ragu ujung, bimbang. Kan ada rumusan masalahnya. Masalah ini mesti diteliti. Sudah itu ujung ini mesti dilanjutkan penelitian. Berarti tidak putus. Jadi ujungnya, awalnya ragu, ujungnya bimbang.
Kadang-kadang kita lebih percaya pada penelitian itu daripada Al-Quranul Karim yang tidak ada keraguan padanya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tak ada satu pun yang batil, baik dari depan maupun dari belakangnya. Singkat cerita, bapak dan ibu, ama-ama, sono kalau ndak togedek ka ikoi bosawak danya. Cuman engkau pakai iko boleh, basuh tadi no? Ndak. Dapat yang dimandai je. Di kampung awak dibuat je dah. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi banyak pula orang yang tak faham nanti. Jadi tak contoh-contoh baju juga lah rangkaian ya. Contoh-contoh baju juga. Kalau usah kampung dan ya elok bodoh nak mantu ke pokan lah insyaAllah. Kau ustaz kalau lama pokan ustaz bersocu. Untung lain tak lama pokan tak dekat. Ikut lama pokan ustaz bersocu. Dan lama di Madinah ancak bersocu tu. Tak berubah. Apa sebab? Nya kodoknya makan maco bu. Ah? Apa mak? Ada undian. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai mana tadi sah? Makan maco. Itu tekanan. Lah waktu makan gini. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Singkat cerita, Nabi alaihissalatu wassalam, ya karena lama sekali orang Makkah tak ngaji, ibarat makan lama tak makan, abi kono dek penyakit mah sono. Orang penyakit mah tentunya. Coba tunjuk tangan yang kono penyakit mah. Banyak. Dibok makan sakit. Ndak mau makan nenau lebih sakit. Gitu juga orang yang lama ndak ngaji, awal-awal ngaji muak nako muta nako tepapun dibocorennya. Ini bocor Al-Quran bocor kan. Tapapun sabuinya hadis Nabi sabui. Tapi karena lama ndak ngaji, akhirnya mereka seperti orang kena penyakit mah. Iko dah wasi iko orang cikau mau kaje kau cerita apa? Salah paham lo itu tuh. Lah, awak le sindiu orangnya bukan orang Mekah cerita kan cerita Mekah tadi. Ya. Coba lang apa dia mana putar rekamannya. Cerita kita tentang orang Mekah. Ndak orang sungai. Kan orang sungai Tanang dah. Maksudnya ngaji tahu, ini tanya ke Syekh. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang Mekah lama tak ngaji. Lama tak dapat ilmu, mereka ilmunya perkiraan dan perasaan. Mana yang dikira baik, jadikan bagian agama. Mana yang dirasa baik, jadikan bagian dari agama. Sehingga menjadi kebiasaan yang tak mungkin dirubah. Lalu datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa sulitnya. Luar biasa payahnya mereka menerima. Padahal Nabi sebelum itu gelarnya apa? Apa galau Nabi sebelum jadi Rasul? Al-Amin. Siapa yang gelar? Orang Mekah kan? Orang kampungnya sendiri. Baik. Mereka sudah uji Nabi sampai umur 40 tahun. Tidak ada orang yang sejujur beliau. Tak ada orang yang sesoleh beliau. Tidak ada orang yang secerdas beliau. Tidak ada orang yang paling perhatian pada masyarakat seperti beliau. Semuanya tercatat baik. Kalau tidak percaya silakan baca sirah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beliau jadi Rasul, apa yang terjadi? Setelah beliau berdakwah, apa yang terjadi? Tahu be? Tidak tentu. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, apa yang terjadi? Beliau dimusuhi oleh orang Mekah sendiri. Bahkan tampillah pamannya Abu apa? Abu Lahab. Pamannya sendiri. Ini luar biasa kaum musliman tantangan yang dihadapi. Opa langsung ndak mau mengikuin.
jadi alat oleh orang yang lain yang lebih tidak mau, pamannya sendiri tidak ikut. Dan ini kadang-kadang diikuti oleh sebagian orang yang tak mau mengikuti kebenaran. Saya tengok, emak aja tidak aturnya. Di kalangan sahabat ada emaknya yang tidak ikut, ada ayahnya yang melawan Rasul, ada istrinya yang tidak mau, ada suaminya yang bergabung dengan pasukan kafir dan musyrikin, ada semuanya. Tapi Nabi SAW tetap seperti biasa. Beliau tak berubah, jujurnya masih, benarnya masih, perhatiannya pada masyarakat masih, sayangnya pun pada orang yang memusuhinya masih. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Singkat cerita kaum muslimin dan muslimat, karena Makkah tidak bersahabat, Nabi pun diizinkan hijrah ke Madinah. Nah, ini mungkin fokus kajian kita sekarang. Jadi Nabi ke Madinah itu bukan karena Madinah lebih subur, bukan karena Madinah lebih indah, bukan karena Madinah pantainya Masya Allah dengan pasir bertaburan, dengan pasir yang berkilau diterpa matahari pagi, bukan. Beliau nak hijrah itu sendiri mesti sembunyi-sembunyi. Demikian dahsyatnya permusuhan kaum kafirin kepada Nabi. Ya, nak hijrah pun tak boleh terang-terangan, mesti sembunyi dan dicari-cari. Bahkan siapa yang bisa mendatangkan kepala Nabi hidup atau mati, baginya 100 ekor unta. Abu Bakar 100 ekor unta. Tak nyaman Nabi SAW. Tapi Nabi apakah berdendam? Demi Allah tidak. Apakah Nabi memusuhi? Demi Allah tidak. Karena memang ahlus sunnah yang diajar Nabi SAW tak pernah mendendam kepada orang-orang yang memusuhinya. Karena tujuan dakwah Nabi bukan menghancurkan masyarakatnya, tetapi menghidup dan meninggikan mereka dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Buktinya ketika Fathu Makkah, Nabi kembali dengan kemenangan yang nyata. Orang-orang Quraisy sudah tiada berdaya. Mereka dikumpulkan oleh baginda Rasulullah SAW. 8 tahun lupa kecil. Kejadian 8 tahun yang lalu lupa kecil Pak Ji. Kalau sampai gini Haji Yaakob pun ya pernah dihalangi oleh seseorang untuk dapat jadi PNS. Kalau tak jadi PNS segini lagi gitu gila. Sudah itu 10 tahun jadi bupatinya. Kira-kira apa gaknya kan dia? Dicair Pak Wali potong dulu ya. Iya sih. Yang gitu. Itu baru menghalangi pekerjaan. Yang kalau sampai jadi PNS tidak jadi bos gitu. Ya kalau jadi PNS kan jadi anak buah gitu. Abdi kan. Jadi hamba negara gitu, abdi negara. Tapi setelah dia tidak jadi, Allah bukakan pintu-pintu lain yang lebih banyak bagi rezeki. Misalnya, ikut misalnya tidak kenyataannya salah paham lo kok lah. Ada jika betulnya iyo nya tidak. 10 tahun sudah itu jadi gubernurnya. Tak kanang tak atau lupa? Tak kanang tak? Tak kanang. Baca itu. Sopo kemanakan inyo nanado di kantor. Tolong deteksi mau siapa-siapa ada hubungan Haji aku nya. Enggak Haji aku dah. Inyo aja gubernur kan Haji siapa? Siapa yang ada kaitan Haji Sianu do, bawa ke mana mo? Ya, kalau lah eselon 2, nayang jadi eselon 4. Tak paham ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, artinya kalau 2 eselon 2 sampai naik tu turun. Kadang tak dinonjobkan. Itu kita. Itu baru pekerjaan yang sebenarnya tak jaminan juga kita sukses itu. Tapi bayangkan Nabi SAW dicari nak dibunuh. Sahabat banyak yang mati syahid. Ya disiksa. Kaum muslimin. Bahkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, diserang habis-habisan terus
diikuti kemana-mana. Perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang lainnya yang semuanya ingin menghancurkan dakwah Nabi SAW. Tapi setelah Nabi pulang, Masya Allah, apa yang dilakukannya? Kira-kira menurut kalian, wahai ma'syara Quraisy, mereka masih musyrik itu. Apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Nah, baru keluar aslinya. Karena sekarang tidak bisa lagi menyembunyikan yang asli itu. Kekuatan tidak ada, daya dah habis. Dan Makkah sudah dikuasai oleh Nabi dan para sahabat. Sudah hina kesyirikan. Sekarang baru mereka kembali ke aslinya. Akhun karim wabnu akhin karim. Saudara yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Nah, ya dia kan kembali ke aslinya. Iya dia kosan kaji jiru topiknya. Apa sebab? Sekarang baru nampak bahwa Allah angkat, Allah tinggikan. Karena memang Allah menghendaki. Ma'asyiral kiram dirahmatillah, tapi berproses. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat dirahmati Allah. Akhirnya kata Nabi apa? Izhabu fa antumut thulaqa. Pergilah kalian semua bebas, kalian tak dituntut apa-apa. Tidak ada paksaan. Kamu musyrik, potong leher. Masuk Islam, selamat. Tidak ada. La ikraha fid din. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Inilah baginda Nabi SAW. Dan beginilah hendaknya para duatul Islam, para dai kepada Islam. Ma'asyiral kiram, cerita sedikit tentang hijrah Nabi ke Madinah sesampainya di Madinah. Bukan proses hijrah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Sampai di Quba bangun masjid. Bangun masjid. Nabi tidak memikirkan dulu cari lahan sawit, ya, atau lahan untuk bangun rumahnya. Yang dicari bangun masjid. Subhanallah. Yarhamukallah. Sampai ke Madinah. Ya, dalam kisah dijelaskan ontanya dibiarkan berjalan sendiri. Ada yang nak menuntun ontanya, masing-masing sahabat orang Ansar nak nyuruh atau memohon Nabi tinggal di rumahnya. Akhirnya Nabi serahkan kepada perintah Allah. Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan onta itu jalan sendiri karena dia dibimbing. Dibimbing oleh malaikat. Akhirnya beruntunglah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala dengan keluarganya. Sebaik-baik tamu tinggal di sebaik tuan rumah. Ma'asyiral kiram, kalau kita sempat pindah dari Sungai Tonang, pindah ke Suwolang, apa yang berpikir dulu? Hah? Kan Tompe. Kamu itu? Di mana umah awak akan buat? Kencan itu? Jen dulu awak non tak berumah dia. Uang non latui umah, developer, pengembang. Kalau nak buat apa namanya buka lahan bau, apa tak kanang dulu dia? Buat rumah atau buat musajid? Buat rumah. Apa sebab? Beza sekali dengan uang kalau di Arab Saudi yang mau tengok ya. Kau yang nampak deden. Kalau buka lahan perumahan developernya, kami kalau musim-musim angin, tahu malam-malam jalan koluru ke tanah-tanah kapling yang kalau dibangun tuh nyelegak sojuk malam kan. Nah, bos itu makan sambil makan malam, mereka lah doket tengah malam pulang. Di musim libur nak tiap malam loh Ustaz. Yang salah paham loh tiap malam main. Sekolah Ustaz bukan. Di malam libur bawa keluarga. Nah, belum ada bangunan yang dibangun, masjid sudah ada. Ini siapa yang jadi developer, tolong dipelajari bahwa keuntungan yang besar itu bukan pada jual unit rumah, tidak, tapi adalah pada menyiapkan masjid. Karena kalau tuan-tuan bangun rumah tipe 36, Bapak go punya sini ya.
120. Tantun modal dunia. Jangan sabui lah. Nah. Ya. Bontuang sekali separuh untung. Kali separuh. Alhamdulillah. Tahu bontuang 50 juta. Atau 40 juta. 40 juta tu le habis sebulannya. Hah? Dan bisa mau bindunya. Kalau ada nombor lawi piti bakamai. Sama liar di sana bin sayi. Mana tentu nak mancuburan kan? Insyaallah sama liar abi dan sayi nya. Kamano 10 juta, 20 juta. Ndak kan ndak ada yang dapat kita, Bu. Tetapi kalau kita berjualan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bangun masjid, untungnya bukan 10%, 20%, 100%. Ratusan ribu persen. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah bangun untuknya rumah di surga. Mana tentu rumah di surga? Berapa biaya? Assalamualaikum. Berapa biaya? Tidak pernah nengok? Nongol? Tidak juga. Ada kan? Atoknya dia apa nama ke pelapon dari emas dan perak. Godang dah 6 kali 6 dah. Dah 6 kali 6 dah. Sosek wah dalam dah. Pernah masuk rumah sosek dalam? Tidak terlalu sampai bono payah je pintu, tidak. Lapang sekali. Tiang ini, tiang-tiangnya dari berlian. Kalau sampai musaji ke berlian segadang kau tiang, berapa piti tu, Pak Kades? Hah? Berapa gak piti? Oh gak aja. Nah mana sama-samanya. Jadi beruntungnya dengan Allah itu tidak terhitung. Makanya alhamdulillah di negeri yang developernya umumnya ngaji, karena alhamdulillah kalau di kita kan mohon maaf ya, ke awak. Kalau ke awak ya, ustaz kadang tak hafal juz 30 dah lah. Kalau di situ insinyur hafal 30 juz. Iya Rajo. Jadi ke awak sebagian ustaz juz 30 aja kadang tak hafal dia lah. Nyalah jadi profesor doktor kadang tu. Ya, ada yang profesor doktor hadis, ada profesor doktor tafsir dan sebagainya. Juz 30 tak lancar gitu. Tapi kalau di situ banyak sopir saja ya hafal 30 juz. Jadi mereka dengan Al-Quran tu akrab. Apa dia akrabnya? Kodok kamu saji. Awak dengan TikTok akrab. Apa sebab? Tak pernah kah? Musaji. Makanya kaum muslimin dan muslimat akan terlihat nanti sampai corong buat WC pun insinyur kita lebih paham pada sebagian. Tak insinyur lah, sebagian ustaz sih kau. Apa sebab? Mereka paham mana arahnya. Jangan sampai menghadap kiblat. Dan bagaimana caranya jangan sampai bertembung antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Ketika beruduk jangan saling terlihat. Apa sebab? Mereka seakrab dengan Al-Quran. Jadi insinyurnya saja paham. Kalau kita kadang sebagian kita yang sudah jadi ustaz kadang sering tidak paham. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengaji dari sumber yang asli. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi alun umat dibangun, masjid sudah berdiri. Makanya kalau kita lihat, kalau jumlah umat Islam mana banyak psikopodusitan? Banyak wala. Baik. Uang bapiti nang kayo banyak psiko atau sitan? Jumlah uangnya berapa? Banyak istana. Hah? Nah, so dari sisi jumlah uang kayo sama-sama banyak kan? Mungkin banyak sikolah.
Tetapi mereka biasa bikin masjid sendiri. Seorang buat masjid. Seorang bangkir di situ, Syekh Saleh Ar-Rajihi, itu membuat masjid nomor 3 terbesar di Arab Saudi, dana pribadi. Lawe bisa menampung 77.000 jemaah sekali solat. Kenapa enggak tahu? Masjid apa ibu ya? Masjid apa ibu? Nya tak sepenuh jenis payah metongnya tak sepenuh, nya tak pernah penuh. Jadi lengkap dengan segala fasilitasnya, ada rumah sakitnya gratis, ada tempat orang yang kalau ingin dalam perjalanan nginap di situ gratis, makan dan minum setiap hari ada gratis. Sayang, kita kapan adanya? Setelah kita kembali kepada agama Allah ini. Akan lahir Utsman, Abdurrahman bin Auf. Akan lahir Abu Bakar, walaupun tak seperti mereka, tapi meniru cara mereka. Makanya kaum muslimin dan muslimat, itulah makanya Nabi SAW buat masjid dulu. Sebab apa? Sebab di masjidlah hati itu tertambat dengan iman. Sebab orang yang sering ke masjid, saksikan dia beriman. Dan orang yang jarang ke masjid, dikhawatirkan tidak beriman. Itu kafir, itu tidak boleh masjid, tidak. Karena di bawah derajat iman lagi ada lagi derajat Islam. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang ke Nabi, kami telah beriman. Kata Nabi, la. Apa kata Allah SWT? Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu. Allah yang katakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru masuk Islam. Hanya iman kaum muslimin dan muslimat. Sering di masjid, dan masjid sering didirikan salat, dan salat didirikan dengan penuh khusyuk dan khidmat, akan melahirkan kedekatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah setelah banyak orang ke masjid, basi masjid. Ya ke itu? Kalau alun orang ke masjid, dia kan hasil KP tak tahu nak main duit nak. Ada masjid tak tahu nak ngurus main duit KP apa sebab tak tabayu listrik adanya. Apa nak tabayu listriknya orang tak ngaji dah, mana kan tabayu. Cuma kalau ngaji tahu, kalau apalagi TI taklah dianjurkan kan, nanti bosan orang. Ya, apalagi tiap hari. Nah, ketika tiap hari awak bagi je tangan itu tahu, dua kemungkinan, ndak akan pergi ngaji leh, atau batanya ngurus. Apa ndak hidup KP do Buya Irfan? Tentu sabun dia kenyataan kepaknya buka buku kas dengan bulan potong tekor sekian, bulan ke tekor sekian. Itu tak konang deh. Deyan banyumbang ada deyan menabung tiap bulan ndak kurang pada 20 juta nanya. Berapa tekor Irfan? Muatwi kurang dari 20 juta banyak. Enggak. Inyo kadang peman bayu untuk hiburan kadang 1 juta sekali masuk. Iko untuk buat pahala muatwi masa enggak tolak. Kalau nyo tahu ikan musajid jinak di masjid, baginya membayar ke masjid 5 juta lebih ringan daripada tempat hiburan yang 1 juta. Nah, itu makanya masjid harus selalu dihadakan. Masjid harus ada pengajian. Ma'asyiral kiram dirahmati. Itulah rahasia Nabi SAW memulai dengan masjid. Karena apapun yang berkenaan dengan masjid tidak luput dari kebaikan. Membangunnya, Allah bangunkan istana di surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jalan ke masjid, setiap langkah dari rumah itu, langkah diangkat, rafa'allahu biha darajah, Allah angkat derajatnya. Langkah turun, Allah hapuskan dosa. Kemudian masuk masjid, rata-rata orang berwudu, iya. Tapi kalau masuk karaoke, sengaja aku masuk karaoke lillahi ta'ala ada. Bertanya dulu mana tapi wudu ada.
Tidak ada. Tapi kalau masuk masjid semuanya kebaikan. Berwuduk kita. Sudah? Dan boleh masuk pun. Baik, silakan. Lah boleh minum? Ah? Caklah je lah. Ni kau tak perlu basuh tu, kau basuh. Saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW memulai dengan bangun masjid sebelum bangun apa-apa. Bahkan ketika ditawarkan oleh
Dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail, tanahnya diwakafkan. Nabi tidak mau. Sebab ini masjid terbaik setelah Masjidil Haram. Nabi tak ingin orang lain mendapat kebaikan itu. Mesti beliau. Maka beliau beli dengan uangnya sendiri. Kalau dapat, biarlah orang wakaf semuanya. Awak, kalau ada penggalangan dana, do dak hadir, untung dak hadir nih. Untung dak hadir. Beda. Kalau orang dah mengaji itu, kalau dak hadir rugi. Kalau sudah masuk kaji itu kaum muslimin. Bayangkan kita dengan bahan semen biasa, dengan bata biasa, harganya berapa lah? Tapi dibangun dengan oleh Allah istana megah di surga. Maka tidak ada mereka yang mau nyanyiakan kesempatan itu. Kembali ke tadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua yang berkaitan dengan masjid semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Melangkah tadi ke masjid adalah sedekah. Mengangkat derajat, menurunkan dosa, bahkan menghapus dosa. Masuk ke masjid kita mesti berwudu. Kalau berwudu, otomatis berguguran pula dosa kita. Dalam hadis yang sahih, siapa yang berwudu dengan baik, berguguran dosa-dosa yang berkaitan dengan muka kita dengan titik terakhir air wudu tersebut. Basuh tangan, gugur pula dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan tangan kita dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam masjid. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat. Pasti baca bismillah. Dan setiap yang dimulai dengan bismillah barakah. Setiap yang dimulai dengan bismillah berpahala. Setiap yang dimulai dengan bismillah halalun tayyib. Kemudian Allahumma ghfirli. Kemudian sebelumnya wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Selawat dan salam ke Nabi. Selawat dan salam seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, doa yang paling cepat mustajab. Doa yang paling cepat mustajab, karena siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah langsung jawab 10 kali. Jadi ibaratnya berucapkan Allahumma salli ala Muhammad sekali, seolah-olah kita mengatakan Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, dan semuanya dikabulkan Allah SWT. Jadi pada mengucapkan itu Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, baca selawat 1 kali. Di mana itu? Masuk masjid. Waftahli abwaba rahmatik, buka pintu-pintu rahmat Allah. Kita tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah, pintu-pintu rahmat itu ternyata ada di masjid. Bukan di tempat-tempat keramat. Bukan di kaki-kaki gunung. Bukan di tempat-tempat muara-muara sungai. Tapi ada di masjid-masjid. Dan alhamdulillah umat Islam ini, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, masjid manapun kita boleh masuk, asal tidak ada yang terlarang di dalamnya. Asal tidak ada yang terlarang di dalamnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian ma'asyiral kiram, masuk ke masjid, tidak duduk dulu sebelum salat. Namakanlah salat tahiyatul masjid, seperti kata fuqaha, tidak ada masalah. Atau solat apapun, yang penting sebelum duduk mesti solat minimal 2 rakaat. Kalau waktu kita lapang, Masya Allah 2 rakaat. Tambah setelah itu solat sunat yang lain. Kalau tidak, pas kita masuk orang dah qamat, itu sudah cukup mewakili. Masya Allah, tabarakallah. Kalau disuruh, pasti ada. Kata Mbak Ayu tambah gunung. Pasti ada pahala yang melimpah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian azan orang. Lalu kita dengarkan azan. Siapa yang mendengar azan lalu menjawab seperti yang diucapkan muazzin, kecuali hayya 'alas shalah, hal fala, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Setelah itu dia berdoa, dibukakan baginya pintu-pintu surga. Taib. Duduk dalam masjid antara azan dan qamat. Itu sebabnya kenapa antara azan dan qamat harus ada masa menanti.
dan hikmahnya banyak. Salah satunya adalah yang duluan datang menuai pahala salat walaupun tidak salat. La yazalul abdu fis salati man tadhara as-salat. Seorang hamba dihitung salat walaupun tidak salat karena menunggu salat. Jadi kalau tak ada alu akan naik pada kawan, jadi pasal imam qamat. Tak. Justru semakin lama kita menunggu, semakin banyak pahala yang menanti. Catatannya semakin besar. Makanya kaum muslimin, orang yang mengaji akan paham itu, bahwa lama di masjid semakin menenteramkan. Tapi melewati masa klimaks itu, nyalun dapat nikmat lah kan. Ini suatu soal atau musaji itu dapat nikmat. Bawa muqaddimah, langsung ke khatimah. Isi tidak sampai. Jadi asal sudah azan, langsung qomat. Dengan berbagai alasan. Merugikan orang yang dahulu datang. Dan merugikan orang yang terlambat. Yang terlalu datang ugi sebab pahala solat tidak dapat. Yang terlambat lebih ugi sebab tidak ikut solat dari kan tak ikut dari solat awal dah, lebih rugi. Dua-duanya rugi. Cepat qomat itu dua-duanya rugi. Jalannya Pak Ji. Nyana nak copek makan je kan. Kalau nak copek makan, Nabi bolehkan kita makan dulu sebelum salat. Apabila salat didirikan, makanan sudah dihidangkan, mana mulai makan. Jadi itulah Ta'ala membela awaknya. Jalannya banyak pada salat mikir makan, lebih baik makan mikir salatnya. Kan tak tiai macam tu dah. Kan tak tiai dah. Bahkan andainya lewat jemaah karena makan, itu tak berdosa. Bagi yang mengatakan wajib salat berjemaah, artinya mohon maaf ya, kan mazhab kan dua tu, mazhab Syafi'i sunan muakkad kan, itu secara sendiri-sendiri personalnya. Tapi secara kolektif kampung, kalau tidak ada jemaah berdosa sudah, lebih wajib pada salat jenazah. Jalirnya, kalau dinilai orang per orangnya dalam mazhab Syafi'i sunan muakkad. Tapi secara bersama kalau sampai acu je lapainya dia ndaknya itu wang je lapainya itu ndak ada pai musajid sang je dah. Ndak jemaah musajid tu dah. Ndak ada solat jemaah di kampung tu dah. Berdosa sodo. Lebih kadang pada dosa meninggalkan solat jenazah. Kau nak sampai kadang-kadang gitu buat. Ya. Yang tulis sunat muakkad ni. Orang sunat muakkad. Padahal tuan-tuan kalau sampai ndak nyolatkan jenazah, masuk dosa ndak? Masuk dosa ndak? Sodo sekampung ndak apong. Masuk koran sono lebih pati masuk koran kampung tu ndak ada azan. Tu lebih pati masuk koran. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi cepat qomat, rugi yang duluan, rugi yang terlambat. Yang terlambat ruginya dah jelas. Kadang sampai 2 rakaat telat. Ya kan? Masbuk. Kadang tinggi cik salam je lah. Assalamualaikum duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang dahulu hadir rugi. Apa sebab? Sebab banyak pahala yang dia sia-siakan. Bosa cik sebut tadi, iaitu dihitung salat selama menunggu orang salat. Yang kedua, orang yang duduk di masjid menunggu orang salat antara azan dan qamat, doanya mustajab. Awak kadang-kadang terpasul pergi jauh tak kubuan no mano batui kadang tak pergi berdoa padahal tak ada dicontohkan. Padahal di rumah kita, dekat rumah kita, di masjid kita, setiap waktu solat ada waktu mustajab. Kan tadi sebut tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan buktinya tempat itu paling dicintai Allah adalah ibadah yang paling pertama ditanya. Yang menentukan diterima dan diterimanya seluruh amal adalah salat. Di mana paling disukai Allah? Di masjid. Oleh sebab itu,
doa yang paling mustajab itu di masjid. Jangan cari tempat-tempat yang tak jelas. Ya, berkah itu ada di masjid. Berdua ya, dia hitung salat walaupun tak salat. Kemudian doa mustajab. Ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa tak ditolak antara azan dan qamat. Makanya nanti ketika masuk nunggu azan dan qamat itu jangan pikir nasi. Pikir bapa cara baizaki Allah Taala sehingga berdoa awak. Nasi tu nak kan habis dah. Insya-Allah malam ini nak kan habis dah. Jalannya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Anda jo tahan pulang dulu. Mam dan tak dapat jemaah lah ambil contoh macam kan, pergi makan. Kalau memang begitu kondisinya. Tapi jangan tiai je itu. Buat nomor. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi kalau sudah di masjid ada larangan keluar setelah azan. Ya, siapa yang keluar setelah azan oleh Abu Hurairah katakan faqad as'abal qasim, durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, la yazalul malaikah tad'u liman yantazirus salah. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang duduk menunggu salat. Dan itu di mana? Di masjid lagi. Di masjid lagi. Ya saya? Didoakan oleh malaikat. Awak kadang-kadang terpasun cincai tawassul yang tidak disyariatkan, yang tak jelas tak dikabulkan atau ditolak. Ya kita kadang mengklaim Syekh Sipulan keramat, Syekh Sipulan keramat. Ada buktinya? Nampak api situ. Api kadang setan main situ. Siapa yang memastikan nampak cahaya di situ adalah tanda keramat? Siapa yang memastikan? Ada dalil tak? Dari Al-Quran. Bila keluar api dari kuburan tu berarti keramat. Ada dalam Al-Quran? Ada? Tak. Ada dalam hadis Nabi? Ada dalam hadis Nabi? Tak. Ada dalam perkataan sahabat? Tak. Siapa yang bilang? Kita sendiri yang klaim. Tak boleh panjang salat sabun. Ya. Banyak kejadian seperti itu diklaim sebagai keramat, padahal keramat itu ada di sini dalam masjid ini. Yang karamah itu ada dalam masjid, bukan di kuburan. Makanya Nabi suruh jauhkan sebenarnya kuburan dari masjid. Makanya ketika tadi takuin suruh kamu ini banyak kubur kan. Tapi untung laba dipisahkan ya Ustaz ya. Untung dipisahkan. Kalau tambah tinggi lebih anjak lah dulu. Sebab apa? Nabi suruh kita menjauhkan kuburan dari masjid. Sebab apa? Kalau sudah dekat masjid nanti, nah walau boya-boyanan mati berkubun di situ, itulah joleh. Itu bekok orang seorang buat di masjid, tiba setan buat api cahaya situ deh. Mak bercahaya kuburan ni nya. Berarti keramat. Siapa nyebut keramat tadi? Siapa nyebut keramat? Orang yang melihat. Orang yang kadang pada umumnya tidak berilmu dalam masalah itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah pernah sedang berjalan malam-malam di padang pasir. Turun cahaya dari atas. Dari dalam cahaya dia bilang, "Ya Abdul Qadir, isma' minna." Apa namanya? "Innani ana rabbuk, fastami' lima yuha." Bunyi-bunyi ayat lah sekarang kan. Saya ada Rabbmu, dengar apa yang akan diwahyukan. Syekh Abdul Qadir kan seorang ulama sunnah. Paham dia. "Kazabta ya aduwallah." Kamu bohong wahai musuh Allah. Karena dia tahu tidak ada wahyu turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang bisa langsung bertemu dengan Allah, dapat wahyu, kita katakan kazabta ya adu Allah. Sebab tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan cahaya, hijab Allah itu kan cahaya. Betul, hijab Allah cahaya. Tapi Allah tidak bilang semua yang dibalik cahaya lah dirinya. Jalannya betul, hijab Allah cahaya, tapi tidak semua yang dibalik cahaya mesti awak dibalik cahaya juga ya. Iya tak? Di bola pusara dia center ke mata awak dia. Siapa balik atunya ya? Dia ni kan. Tak mesti semua yang dibalik cahaya adalah Allah Taala. Hijab Allah betul cahaya.
Kalau ada yang mengklaim kasyaf, bisa bertemu, dapat wahyu langsung kepada Allah, bisa bertemu langsung kepada Allah, dusta. Dusta. Siapa yang tahu? Yang berilmu. Maka Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah dia katakan, walaupun dia terbang, law yatiru fil sama' au yamshi 'alal ma', walaupun terbang di udara, kemudian berjalan di atas air, bagi saya tidak ada nilainya sampai saya lihat bagaimana dia melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau istiqamah di atas sunnah Nabi mungkin karamah. Dan ingat, karamah tidak diajarkan, karamah tidak dititiskan, karamah tidak ditularkan, karamah tidak dilatih, karamah tidak diminta, karamah tidak dipamerkan. Kalau sudah dipamerkan, dibanggakan, diriwayatkan, dan kalau tidak dapat karamah berarti tidak wali, ini tanda bukan karamah. Jalannya, jalannya. Kalau balik ke picang mata tu tak karamah, kiamat. Ya, picang mata nya. Sudah itu tak kena ada hujan. Antu iya babi picang mata tak jalir. Antu masuk jin lah. Di bawah payung ke siranya, payung jin kan tak nampak dah awak dah. Kan celana jin nampak ke dah awak dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat semuanya bohong. Ya. Karena yang namanya karamah bukan untuk dibanggakan, tidak dipelajari, tidak dilatih. Kembali ke masjid. Jadi di masjid lah Nabi alaihissalam ya menunjukkan kepada kita berapa banyak. Tadi sudah berapa? Ada 3 tadi ya, didoakan malaikat. Yang keempat, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menunggu dalam masjid antara azan dan qamat itu tanda kebersamaan kita. Ibarat sopir bus ya, lah lengkap penumpang bau bangkit. Ikut penumpang terserak pun sono. Ya, kan ada yang tercisiu kan. Apalagi namanya salat maghrib, ada yang tadi bau pulang kojo. Kalau najonya kojo di kebun kota pasti babaun takwang. Kan ya? Tu mereka kamat langsung lekan kamu sajinya. Lekan kamu saji. Abi mana wang kat dannya? Apa itu? Iya, bu takwang memang. Iya kan? Kalau kau cuma meniti, antu bau kaya juga. Tu bau kamu saji. Bau kaya. Akhirnya tidak kamu saji. Bahkan yang sudah main bulu tangkis, main poli, apa duduk lapangan, tidak itu kau kamu saji itu dannya. Beko lah salatnya. Lepas tawid lagi saja muka. Gara-gara tadi tidak menunggu sama sekali. Tapi coba kalau seandainya ditunggu sebentar, tidak lama dah. 10 minit, mulai minit sudah azan. Tak boleh mulai azan lah, sudah azan. Oh, abi waktu Ustaz mau etong ya, tengok ya. Waktu dia bisa buka apa sebenarnya saya. Waktu mugai berapa lama? Tiang. Dan tak nampak di belakang tu. Tak ada motor belakang. Dan dapat dan tengoknya. Tiang. Mugai waktunya jam 6.24. Sama? Sikau? Weh, bekiru. Bekiru 24. Nah, itulah korupsi di situ 2. Dan lah pengalaman bahwa jam digital selalu maju. Maka pesan ambo ke jemaah pengurus secara khusus pantau selalu jam digital minimal sekali sebulan. Coba selalu maju. Beko masalahnya uang puasanya dah ke bulan puasa lah. Ya, alun waktu buka uang lah azan. Alun wang selesai buka lah kamat. Anda tolong dipantau. Ada di Pekanbaru tu sampai 5 minit kadang. Ayat tahu ambo termasuk nyinyi. Pasalnya apa? Berkaibat kepada yang sahur beko uang salah masuk waktu subuhnya alun juga azan le atau azan sebelum Nabi waktu. Masalahnya nanti setelah azan ibu-ibu kadang langsung solat kan? Padahal solat di luar waktu. Sah apa tidak? Tidak sah.
Berdosa dia memang tak berdosa karena tak tahu. Tapi diterima tak diterima. Kapan? Buka catatan nanti. Setelah dibuka, solat dan tak siasa subuh kasan lagi. Baca siapa azannya? Ustaz Irfannya. Kamu corono. Makanya harus hati-hati. Karena Nabi kita katakan al-muazzin mu'taman. Muazzin itu mesti amanah. Nah, dan yang pengurus harus lebih amanah. Ini masalah sepele ni Ustaz. Balik ke jam. Kalau sabut tadi mugaik sebantau. Mugaik jam 8.24. Kalau situ 22 tak masalah. 22. Isya 7.38. 36. Jadi 22 apa ya? Ini Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Topiknya lain. Baik, berarti 6.24 sampai 7.24 sajam. Ya. Berartinya 38. Berarti berlebih ompek boleh. Sajam ompek boleh minit. Berarti 7.4 berarti 78 minit ya. 74 minit. Iurnya 74 minit. Banyaknya. Coba bagi 3. Ayam bagi. Nak jen 25 minit dibagi 3 ya. Jadi kalau waqatu dibagi di ulama 3, muwassa, mukhayyar, mudayyak. Kan itu dalam fikih. Muwassa lapang. Kalau sampai azan jam 6.24, azan berapa minit? 5 minit. 5 minit ya? Itulah lama tu mendayu-dayu azan tu. Azan masyur. Nah. Habis 5 minit. Berarti siswa 20 minit. Di awal waktu baru. Di awal waktu. Baik. Siswa 20 minit. Kalau nanti sudah azan, tak ada mulai azan, sudah azan 10 minit, berarti tinggal 10 minit lagi. Mugaik cukup 10 minitnya. Siapa imam tadi? Pak Wali. Ini Pak Imam tadi. Pak Wali. Masya Allah. Buntung tuan-tuan dapat wali macam ni kok. So wancak. Inyolah jadi imam. Pas mana? Buat pilih ya? Apa? Dan adil lah. Terpaksa ditambah je Nur. Terpaksa tambah. Ya Pak, yang cik wali bisa jadi imam. Itu buntung tuan-tuan lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa minit tadi solat? 10. Jadi lah azan 5 minit, menunggu 10 minit setelah azan, tambah solat 5, lalu Nabi awal waktunya. Itu tak apa tu gulik. Berarti logika bahwasanya waktu maghrib pendek, tak tahu pek Surabaya ya. Ini logika wak darun dulu cuma itu dulu biasa. Kata-kata orang lain. Nah, jadi kalau kami darun dulu memang azan langsung kaman. Memang tak ada saji dah. Lama tu tiumpik kan, kena rekes lah. Jadi memang ni kau jom makan malam lah, ni musyawarah lebih kolej kan. Jadi sebenarnya tak pendek waktu. Coba kita bandingkan waktu subuh. Subuh ompek 53. Ompek 5 ompek. Taib. Masuk terbit matahari 6 boleh. Ompek 5 ompek sampai 5 ompek sejam 60 minit. Ya kan? 2 boleh tambah 6. 8 boleh. Berarti 78 minit. Subuh 78, maghrib 7 ompek. Beda hanya 4 minit. Di mana pendek mugaik pada subuh? Pesalat baik kaum muslimin muslimat. Berarti maghrib dengan subuh lebih kurang sama waktunya. Berarti sangat bisa. Kalau subuh sengaja Nabi melambatkan qamat, kadang dalam suatu riwayat sampai lakun yang di ufuk timur. Apa namanya? Isfar namanya. Lah boleh tahu kan? Lama nunggu tu tak? Lama kan? Nah, berarti kaum muslimin dan muslimat, apa tujuan? Hikmahnya supaya yang tadi malam
wajib mandi, bisa mandi sempurna. Sudah mandi, bisa salat sunat. Karena salat sunat subuh tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Opolah kojong tu dunia kan, masalah dunia, 2 rakaat subuh lebih elok daripada itu. Mana liat jogo, ini kan ada liat jogo ke? Ialah 5 alarm, ndak jago lah. Mokik alarm saja jampek dah, jampek 50 boleh jago. Ndak kadang ndak mati, ndak mau buka mata tu ke, ndak ada juga. Ya. Tapi kalau ada menunggu, mereka akan terbangun. Nah, kalaulah menunggu orang tidur, menunggu orang yang harus mandi, orang bersuci, dia syariatkan menunggu orang yang habis kerja untuk bersih-bersih, untuk habis olahraga untuk bersih-bersih, lebih diutamakan pula. Jelas? Mana kadang pahala, lolok atau bekerja? Sulang lihat. Mana kadang pahala lolok atau matang? Di mata tuan-tuan dulu jangan mata Allah Ta'ala leh. Menurut penilaian tuan-tuan, anak seorang lolok dan sampai motong, mana lewat tengok dia? Hah? Mak itu ancak pongnya anaknya. Ia nyaman je duit lolok je kojonya. Pasti suka yang mana. Nah, yang lolok aja disyariatkan untuk dinanti. Apalagi yang sedang berkunjung. Karena pada umumnya kita pulang kerja maghrib. Kan sibuk bergaik kalau pulang. Ya saya nyok kantor tentu dia pulang jampek macet di jalan, beko sampai dia lepas azan sampai. Kalau nak langsung kamu saji kain lah atau apa. Tadilah kalau nokan nitik bawa kain. Kalau tukang apa tadi? Motong lah buat akuang. Anak kau jauh kantor lah dah jauh lebaun lah. Jadi kalau naik bus kota lah banyak lo bersenggol juang kan. Ndak saya kena bauna. Akhirnya ndak mereka tinggalkan salat. Padahal di situ kebaikan luar biasa. Ma'asyiral kiram. Yang dulu tak dirugikan, yang terlambat tidak ditelantarkan. Disitulah sebenarnya kenapa Nabi SAW anjurkan salat itu berjemaah. Karena saling mengerti dan saling memahami. Yang dahulu anda lu kalian pelambeknya nya. Wei, nanda alu tu godang, durpresnya godang. Kan godang pahala. Banyak bonus. Makanya akhirnya berterima kasih kepada yang terlambat dan yang terlambat berterima kasih pada yang duluan. Bukan saling toge dewang tu terlambat komatnya. Kan itu? Wang tu terlambat dak komat toge dewangnya. Nah, wang nyuang capek banaunya tu nak komat juang lainnya. Tak. Yang lebih duluan dapat bonus, wang dapat bonus. Tu nak pulang capek. Yang dapat bonus nak pulang capek. Apa dia lah? Biar kau tu dah boleh hanyong tak lah. Kalau sampai, ya kan tak maaf je tuan-tuan. Awak kojo lembur tambah jam kojo. Di bedanya gaji, kalau gaji ndak lembur satu sai misal. Kalau lembur sajam satu lo sajam. Mau lemburnya Ustaz? Ya, sai kojo 8 jam satunya. Tapi kalau lembur satu lo tambah. Ajak lembur 8 jam lo lihat lah. Kamu itu bos satu tuan-tuan. Dan di sisi Allah sampai beratus-ratus kelipatannya. Masa tak mau lembur? Panen delita. Kan tadi sampai kan tak tahu yang makan nak lurah. Dok kamu saji sehingga kau ada siapa nokek sih kau? Dipromosin kali kan. Kau makan miso dok lu, atau makan roti dok lu, atau apalah. Atau bos dalam saku tahu. Makanya dia tahu suku pakai jubah, terus nya saku kadang. Kok kalau biar kawan bisa masuk je. Maaf ya. Dia tadi beliau dole. Ikut pimpinan kami kan, Masya Allah. Terima kasih banyak. Tapi kalau ada Irfan Mulawi mbak. Maaf. Beliau dah lama sebenarnya minta. Tapi Alhamdulillah tidak pernah bisa saya penuhi. Karena apa? Daya tariknya kurang.
Bukan, waktu tak ada lapang. Waktu tak ada lapang, pas beliau nelpon selalu penuh. Kemarin pas beliau nelpon ada yang di cancel gitu. Izin Allah tabaraka taala. Tahu aja, awak tahunya. Ini kalau tahu tak mau habis lah. Tapi intinya, kenapa masjid harus didahulukan? Karena tadi semua kebaikan itu tersimpan di situ. Datang di waktu subuh ke masjid, gelap-gelap dulu, nanti menjadi semakin gelap subuh itu kita datang ke masjid, semakin terang cahaya kita menuju surga di akhirat nanti. Tahu ya, bayangkan. Salat sunat subuhnya lebih baik di dunia dan seisinya. Apa isi dunia kan? Ajo, presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, pabrik-pabrik, kobun-kobun, ya. Awak kadang dia nak bawa sojo presiden sampai ni kan solat ke? Padahal presiden tu sebagian kecil daripada dunia dan seisinya. Maka 2 rakaat itu lebih hebat. Mereka tak selesai kau jodoh Ustaz. Sudah pernah dibuktikan oleh orang. Ya ketika dulu kalau orang pergi motong sebelum subuh bangke ke sebelum subuh jam berapa selesai? Seboleh. Ada orang di bulan puasa waktu itu kan ada kajian subuh ya. Dek mengaji mondoinya tak tolak pay dia lah. Nya mondo ngaji. Ya kan? Masa mondo ngaji wak tinggal. Akhirnya lah doket jam 7 baru selesai. Pay je motong jam 7 orang. Selesai je jam seboleh. Mana montuang? Nan tak salat, tak ngaji, selesai jam seboleh. Dengan yang salat, ngaji, pay, terlambat sudah sama. Mana? Mana ajak? Ajak tinggal ngaji lah. Sudah samanya. Sudah sama. Kalau hitung-hitung okok banyaklah nanti dia bila pada nikah. Ni ada mokok ya. Putih boleh ngaji nak abur lah. Mulai bangkit motong sampai pulang tak sacik coloknya. Ada? Ada. Cik coloknya dari pay sampai pulang. Kalau pay sebelum subuh tu tak ada colok lain. Berarti tak sah? Tak sah? Tak salat. Lebih baik daripada yang salat sunat dulu dengan tenang, lalu salat berjamaah. Sebab Allah yang jamin. Siapa yang salat subuh berjamaah dalam jaminan Allah. Kalau ada Allah sudah jamin, tak ada yang bisa menghalangi kerja kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ada seorang manajer orang Indonesia, kayaknya citong langsung di status ini ya. Ketika dia diangkat atau dikirim sebagai manajer ke Arab Saudi, ini punya gambaran buruk terhadap masyarakat Arab Saudi. Ini memang banyak lah tukang berita yang buak-buak kan. Ini ada jenis nencim buak je kakian. Di masa Buya Hamka dulu pernah Buya Hamka datang seorang liberal kayaknya Buya dan potong pi hajinya atau untuk umrah tu haji kan. Ternyata di Moka ada pelacur ya. Ada pelacur. Jawab ada Buya Hamka. Dan potong ke Amerikanya. Dah ada tu pelacur situ. Tidak mungkin banginya. Amerika kan liberal bebas kan? Iya, tidak ada orangnya. Nah, mustahil Buyanya. Tak punya Buya. Yongnya. Kamu nong pay kalau nombuo orang cai dapat. Tapi kalau kamu nong pay cina elok dapat. Kalau ada orang pay ke Arab Saudi, buo aja cerita Arab Saudi, memang cina buo je kakit. Kalau orang cina buo, dia elok dia tak dia buo. Ulang dia. Kalau orang main cina buo je kerja, berarti elok dia tu buo. Dia buat. Maka jendong kan uang bati buat. Tapi dong kan uang bati elok. Buya Hamka pergi ke Amerika, tak ada usul pelacur dia dah. Ika Pak Haji pergi ke Makkah dapat pelacur dah. Itu cai dah. Ada jemaah tu tertanya ke mana jual lagu dangdut ustaznya nya.
Pak, dalam 10 tahun sudah ada orang jual lagu dangdut sekarang. Adanya wanggonya. Dapat cek dia lagu dangdut Arab. Awak tak cek itu tak basuh, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang cerita, banyak ke Arab tu nombor cerita tentang Arab, berarti hati tak sehat. Nombor je cek dah. Balas sebanyak tu elok. Jadi Pak Manager tadi macam itu je. Lah membaca cerita-cerita tak elok tadi. Kalau ini adik manager tentu masalah kojo kan. Uang Arab tu pamalik, lambik masuk, pulang nak copek. Gaji nak godang. Banyak ke Arab lah. Ini memimpin salah satu divisi di perusahaan tu. Ini berprestasi dan berarti cerdas, orang cerdas ke copek ngerti. Kalau nggak bohongan tu lambik ngerti, copek ngerti kan. Tengok dia. Iya tu kawasan uang Arab juga. Lambik masuk. Sudah itu dah lah semua kerja orang. Situ aja kawan salam dulu. Assalamualaikum. Cipika-cipiki lo dulu kan. Awak datang nanti juga. Nah, nak berurusan. Asal itu mentele dulu. Asal itu kau salat duha lagi. Nah. Pas azan mereka. Alun azan lah kamu saji lah. Salat lah dulu jemaah. Macam itulah lebih kurang. Cuman gaji tak kurang. Gaji tak kurang. Dan mereka hidupnya relatif lebih nyaman dan tentram. Kerja tetap selesai. Ya. Walaupun lambat macam awak je. Awak kan lambat je kerjanya. Bandingkan dengan kita. Kalau apalagi di ibu kota seperti Jakarta, bangkit sebelum subuh. Pulang sudah isya. Gaji kena. Salat tak kadang tersampit. Jadi kantor tak ada musajid. Ada pun kadang banyak kawan tak salat pada salat. Tak salat. Gaji kena. Mana nak elok? Gaji banyak, kerja tak banyak. Mana yang cak tuan-tuan? Kerja kena, gaji godam. Pada kerja banyak, gaji kena. Cuba ulang dia. Masuk kerja jam 9. Sebelum azan zuhur, lapai lo kamu saji. Dah? Salat lo berzikir, baca Quran lo dulu. Sampai habis istirahat, bawa masuk kantor dia. Beko asal lapai lo kamu saji dia. Sudah itu bawa pulang. Tapi gaji 10 juta. Pada masuk jam 6. Ya. Zikir tak sampai, baca Quran tak bisa, salat duha tak nawa, zuhur pun lewat, asal tak otoh, pulang mereka bukai, sampai rumah jam 10, gaji 2 juta. Mana nak? Mana nak? Amun tu 20 juta aja kau lah. Ternyata ada rumus barakah yang tak masuk dalam rumus kerja kita. Macam mana nak barakah? Rumah Allah tak pernah dikunjungi. Macam mana nak barakah? Salat tak pernah dihidupkan. Macam mana nak barakah? Subuh tak pernah melihat wajah-wajah orang beriman. Bertemu dengan orang-orang tamak terlalu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka kembalilah ke masjid. Dan kalau bisa, suwang lamu-lamu di musajid. Letak suangi musajid itu dah. Kalau tak suangi dia orang rumah musajid itu, contoh Pak Kades. Ya, kalau tak suangi musajid tak kelapa dah, kipi harus dibeki, AC harus diduit. Iya, Kades mau li tangga? Ndak. Nah, kalau alun boleh minta kita. Jadi baby ti pemerintahnya, tapi cara ngono dak antun nanti nyontan turunnya. Pokoknya sampai tempuan lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan alhamdulillah semakin banyak orang di masjid nanti yang ngaji. Yang ngaji itu kalau lah banyak masyarakat pasti ada pitih. Dan masjid akan nyaman dengan itu. Beko alun berpenggalangan dana lah datang dosa. Alun penggalangan dana ya lah datang do. Apa perlu musajid kan? Tapi kalau nyo tak pernah menikmati selamat di musajid atau qomat di musajid, tak dantu dah. Apalagi si cuma campur sebantu tu pilih kan. Tapi suruhnya duduk. Suruh ngaji. Kembalikan kepada Al-Quran Sunnah Nabi SAW.
insya Allah terasa olehnya betapa umat rupanya tersiksa. Inyo mewah duma, musoji ternyata angin, musoji bapuk, musoji dodobu dan sebagainya. Hanya dengan demikian, dengan sendirinya orang mulai berpikir untuk membersihkan masjid. Bahkan kaum muslimin segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid, sampai tukang sapu masjid pun mendapat kehormatan luar biasa. Ada seorang wanita hitam dulu biasa membersihkan Masjid Nabawi. Ketika meninggal, karena dia orang biasa, tidak disambutkan ke Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi kehilangan, mana si fulana yang dulu selalu membersihkan masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak kalian beritahu? Kapan kalian kuburkan? Malam. Mati sore langsung kubur malam, dia nak copek kan? Kenapa tidak dikasih tahu ke saya? Lalu Nabi SAW kata para sahabat, kami tidak ingin menyibukkan Rasulullah, kan ini orang biasa, itulah lebih kurang kan? Ya, akhirnya Nabi menanyakan di mana kuburannya. Lalu Nabi datang ke kuburan dan menyolatkannya. Hani'anlah, alangkah indahnya jasadnya disolatkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sembarang Rasul, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, yaitu penghulunya pada Rasul, imamnya para Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita bagian yang tak terpisahkan dari masjid ini. Baik pengurus atau jemaah, bahkan penjaga keamanan masjid, dan yang memegang kunci masjid. Semua yang berkaitan dengan masjid adalah kebaikan yang tak terkira. Mudah-mudahan Allah SWT lapangkan hati kita di rumah-rumahnya, dan tak satu pun kita kecuali selalu bahagia dapat bingkisan dari Allah setiap pulang dari masjid ini. Selesai majlis ini, Allah katakan kepada kita, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni. Malaikat datang, ya Rasulullah, di situ ada si fulan datang bukan untuk ngaji, tapi untuk ngintip kaji. Ya, misalnya, mana tahu ada kepentingan. Apa kata Allah? Ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka itu kaum yang siapapun duduk dengan mereka takkan merugi. Allah. Yang tidak berniat baik pun tidak rugi juga. Yang hanya menyandar di tiang sambil tidur-tiduran ayam juga tak rugi. Semuanya dapat kebaikan, berkah yang Allah berikan. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa jinak di masjid, dan mudah-mudahan menjadi tempat mengadu kita di sini. Banyak berdoa, bermunajat di sini. Mohon maaf ya Ustaz, saya korupsi waktu. Ya kalau dihukum tambah lagi boleh. Ya berarti karena Ustaz telah memakan waktu kami, tolong tambah hukumannya 1 jam lagi. Tidak ada denda. Alhamdulillah tidak ada denda rupiah. Alhamdulillah selamat dari tuntutan hukum. Terima kasih dan mohon maaf. Ya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan negeri ini semakin barakah dengan semakin syiarnya masjid-masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.